Shalom, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura. Apa kabar adik-adik yang ada di Wik Saitung, Wik Shalom, Wik Galilea, dan Wik Immanuel? Hari ini kita berkumpul lagi di dalam ibadah online bersama kakak-kakak pengasuh dari Wik Immanuel. Ada sukacita? Kalau hari ini kita masih bersuka cita buat Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan beberapa lagu pujian. Untuk itu kakak ajak yang di rumah semua mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian. Ayo, 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 mari kita ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girang haleluya, oh girang puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi ini dengan doa pembukaan. Kalau semua sudah duduk dengan baik dan rapi, sikap berdoa, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. 3. Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, yang selalu mengasihi kami, selalu menjaga kami di setiap hari hidup kami. Kalau di pagi hari ini Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, di pagi ini Tuhan Yesus kami hendak memulai dengan ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah kami ini mau jadi menurut tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kesukaan dan ceria hanya ada padamu. Hari karam dan setia, oh suka yang teduh. Kamu
pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membacakan Mazmur pujian ini secara bersama-sama. Adik-adik di rumah dapat membacanya. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur pujian kita di pagi ini. Adik-adik, kita telah bermazmur bagi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi kakak mohon kesediaan dari adik-adik sekalian untuk dapat duduk dengan tenang, karena kita akan berdoa di dalam doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak kita, kakak Dian, sekaligus akan melayani kebenaran firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari. Kepada kakak Dian disilakan untuk dapat memimpin kita dalam doa firman sekaligus firman Tuhan. Baik adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasai hati pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti, kami benar-benar mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir pembacaan firman ini. Demi Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Kakak akan membacakannya dan adik-adik membacanya di rumah masing-masing. Perikop pembacaan kita adalah Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat.
Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Demikian pemberitaan firman kita di pagi hari ini, adik-adik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah adik-adik masih ingat dengan cerita minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan berkuasa menyatakan keajaibannya dengan melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Dan kepala penjara yang bertobat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis beserta seluruh keluarganya. Apakah pelayanan Paulus berhenti sampai di situ, adik-adik? Tentu saja tidak, adik-adik. Hari ini kita akan mendengar kisah Paulus di Korintus. Di Korintus, Paulus mengajar dan meyakinkan orang Yahudi dan Yunani tentang Yesus sebagai Tuhan. Paulus berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Hal inilah yang membuat para lawannya membenci Paulus. Mereka bersepakat membawa Paulus ke pengadilan, tetapi Gubernur Galio menolong dan membebaskannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, walaupun dalam pelayanannya Paulus mendapat hambatan dari lawannya, yaitu orang Yahudi, tetapi Injil yang diberitakan Paulus tidak dapat dihambat dan ditolak. Banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya, adik-adik, dan memberi diri mereka dibaptis. Salah satunya adalah Krispus dan seisi rumahnya. Nah, adik-adik, Tuhan berkuasa menyatakan keajaibannya dengan memberikan sahabat-sahabat dan juga mengutus orang-orang tertentu untuk menolongnya dalam pelayanan Paulus. Coba adik-adik sebutkan, siapa yang bisa sebutkan sahabat-sahabat Paulus yang tadi dalam pembacaan tadi? Ada yang bisa sebutkan? Ya, betul sekali. Ada Aquila dan Priscilla dari Pontus. Ada siapa lagi? Ya, Timotius dan Silas yang datang dari Makedonia. Dan ada Titus Justus dan Krispus di Korintus. Dan juga Galio, gubernur Akhaya. Mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolong Paulus dalam pekabaran Injil. Adik-adik
adik-adik, kalau Paulus mempunyai sahabat-sahabat yang mendukung dia dalam pelayanan, maka adik-adik juga harus bisa menjadi sahabat-sahabat dari kakak-kakak pengasuh. Dengan cara apa adik-adik? Ya, dengan cara rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online dan saling mengingatkan atau mengajak teman untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik jangan mau menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menghambat pekerjaan Tuhan? Misalnya adik-adik jangan mau mempengaruhi teman-teman adik-adik untuk tidak mengikuti ibadah sekolah minggu. Itu salah satunya adik-adik. Nah adik-adik, yang Tuhan Yesus kasihi, lawan kita saat ini salah satunya adalah virus corona. Virus ini menjadi penghambat kita untuk kita tidak melakukan ibadah secara tatap muka. Kita hanya bisa melakukan ibadah secara online. Jangan biarkan virus ini menghentikan langkah kita untuk terus memberitakan Injil, adik-adik. Kita bisa menggunakan media-media seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya untuk memberitakan Injil. Pesan Tuhan untuk Paulus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9b mengatakan bahwa jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Pesan ini adik-adik bukan hanya ditujukan untuk Paulus, tetapi juga untuk kita semua, terlebih di situasi seperti sekarang ini. Kakak ulang sekali lagi, dan ini merupakan ayat hafalan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9b, kita baca sama-sama adik-adik. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa persembahan sekaligus doa penutup. Adik-adik, sikap yang manis, tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang baru saja kami dengar ya Bapa. Tuhan tolong mampukan kami untuk bisa menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi, kondisi saat ini ya Tuhan, untuk kami bisa terus memberitakan Injil Tuhan dengan media-media yang sudah Tuhan izinkan untuk kami pakai ya Bapa di surga, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa di surga, biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami hanya bisa melaksanakannya secara online, kami percaya jika Roh Kudus-Mu bekerja ke hati tiap-tiap kami akan tetap setia mengikuti ibadah ini ya Bapa di surga. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak pengasuh ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh setia terus ya Bapa dalam memberitakan Injil, dalam memberikan
dengan terus mengirimkan video-video ibadah sekolah minggu ya Tuhan, untuk bisa anak-anak sekolah minggu pakai untuk beribadah. Berkati juga Bapak Pendeta Dukius Maturi ya Tuhan, selaku ketua jemaat, Tuhan berkati para majelis, juga memberkati juga para orang tua kami, agar mereka boleh terus mendukung kami dan mendorong kami di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak ini ya Bapak, dalam pendidikan mereka yang masih mereka ikuti secara daring. Tuhan berkati juga Bapak dan Ibu guru. Biarlah mereka boleh mengajar dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus, dan anak-anak juga boleh mengikutinya dengan penuh sukacita ya Bapak di sorga, di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan saja, hanya untuk pekerjaan-Mu saja ya Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap kami yang lagi sakit ya Bapa, yang terbaring sakit. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Bapa di sorga, dan memberikan mereka pengharapan bahwa hanya ada kesembuhan di dalam Engkau saja ya Bapa di sorga. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Bapa di sorga. Ampunilah kami akan salah dan dosa kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih secara bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9b dikirimkan ke masing-masing guru sekolah minggu yang ada di tiap-tiap week. Kakak tunggu ya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online minggu depan.